Karena game itu tuh yang memang bisa melihat nanti limitnya itu di menit keberapa dan kita kombinasikan dengan aplikasi scan ya. Mungkin bisa saya simpulkan si Poco F7 ini benar-benar ngelimit ke 30 fps setelah menyentuh suhu di 48 derajat Celcius, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba bahas guys ya, atau tes ya di Poco F7 untuk update paling baru Joyose Ekor 77 guys. Nah, kita akan coba tes mainin Genshin Impact lebih dari 1 jam ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya sudah update kan untuk aplikasi Joyose-nya, dan di sini mungkin saya akan informasikan untuk combo yang saya pakai di Poco F7 ini. Nah, sebelumnya guys, saya bahas di Poco F6 dan Poco X6 Pro itu juga saya menggunakan Joyose Ekor 77, tapi security-nya saya gunakan yang versi 11.1.1 Ekor 1.1 guys. Serba satu itu ya, spesial itu guys. Nah, kali ini di Poco F7 saya coba gunakan security-nya ini yang versi 12.0.6 Ekor 1.1 ya. Kemudian di sini teman-teman untuk Joyose-nya ya, ini saya coba perlihatkan. Oke. Aplikasi, kalau kita lihatkan dulu plugin-nya ya, plugin layanan kita gunakan 9.12.0.3 Ekor 1.1 dan Joyose ya teman-teman ya. Joyose kita sudah update ke Ekor 77 nih di Poco F7. Nanti gimana performanya guys ya. Oke, di Genshin Impact lah ya. Kita coba tes Genshin Impact karena game itu tuh yang memang bisa melihat nanti limitnya itu di menit keberapa dan kita kombinasikan dengan aplikasi scan ya. Oke, nah kita lihat dulu teman-teman ke game space. Biasanya Joyose ini tuh ada pengaruh juga ya di bagian game space-nya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini untuk di custom, oke, ini untuk tampilan dari resolusinya kita bisa ubah-ubah juga. Ada default, max, ultra HD, HD dan halus ya. Nah, seperti ini kita gunakan nanti yang default guys. Kita gunakan yang default, kemudian ini kita gunakan seimbang dan lainnya untuk setting performa ini seperti ini guys ya. Ini rekomendasi harusnya juga usah diaktifin ya. Rekomendasi matiin aja. Performa pengecualian yang pasti di sini aplikasi scan jangan lupa dimasukin ya. Kalau nggak dimasukin nanti aplikasi scan-nya bisa force close guys. Bisa keluar seperti itu ya. Oke. Kalau kita coba lihat dulu teman-teman di sini untuk di tampilan bilas sisinya sih seperti ini ya. Jadi dia mungkin ini adalah apa ya? Game space atau tampilan game space bilas sisi dari HyperOS 3.0 yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kita gunakan yang versi 12.0.6 Ekor 1.1 ya untuk si security-nya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Visual yang ditingkatkan, kita juga gunakan laju bingkai cerdas, guys. Oke ya. Nah, di sini mungkin nanti saya akan langsung saja masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact, dan itu saya sudah main kurang lebih 1,5 jam cuy. Nanti kita lihat di dalam game gimana performanya, limitasinya nanti dia di menit keberapa. Oke, yuk langsung aja teman-teman ya masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama ya. Ini Genshin Impact ya teman-teman. Tuh, ini udah sisa di 19% teman-teman ya untuk tes di Joyose terbaru Ekor 76 ini. Nanti kita lihat di Poco F7 teman-teman ya. Dia itu limitnya itu di mana guys? Karena di sini saya coba lihat ini suhu sudah di 47, sekian, dia masih di 53 52 fps guys ya. Dan performa di sini masih oke banget guys ya. Ini masih aman ini ya. Tuh. Oke, dia masih smooth parah di sini. Dan untuk settingnya sendiri kita gunakan wheel boost teman-teman ya, seperti ini. Di sini kedeteksinya 5149 dan dia sinkron ya, sama guys dengan yang ada di aplikasi scan dan juga yang ada di game space-nya. Untuk setelan performance kita gunakan laju bingkai cerdas. Nah, seperti ini guys ya. Gunakan laju bingkai cerdas. Nah, ini kita coba tes di Poco F7. Sebelumnya kita sudah coba juga di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 ya. Kurang lebih performanya teman-teman bisa dicek aja di video saya sebelumnya. Oke, lihat teman-teman ya untuk efek-efeknya kurang lebih seperti itu guys. Tuh, masih aman lah ya. Masih lancar di sini guys ya. Untuk
performanya nih. Meskipun di sini suhu sudah menunjukkan 47,8 di aplikasi scan ya. Kalau kita coba tembak di sini teman-teman ya dengan termogan 48 derajat Celcius guys. Dia masih di 47 sekian ya untuk FPS-nya. Jadi performa masih aman, masih nyaman untuk dimainkan guys ya. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk tes performance di Poco F7 security lagi Joyose Ekor 77 guys ya. Yang paling baru di sini kita coba tes. Nah, ini teman-teman bisa dilihat FPS sudah mulai menunjukkan di 27 ya. 25. Nah, jadi teman-teman ya di sini mungkin bisa saya simpulkan si Poco F7 ini benar-benar ngelimit ke 30 fps setelah menyentuh suhu di 48 derajat Celcius guys. Dia langsung di 30 fps ya. Nah, ini teman-teman sudah terbukti ya. Oke, untuk di Poco F7. Jadi dia itu udah kalau udah di 48 derajat udah dia ke limit guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang dia naik lagi ke 45, 50 guys ya. Karena yaitu dia sudah turun lagi ya. Turun lagi 47,9. Nanti dia kalau sudah di 48 derajat terdeteksi di aplikasi scan, dia langsung di drop FPS lagi ke 30 fps guys. Oke, kita coba teman-teman ya. Coba mainkan lagi nih. Oke, ini dia. Ayo terus serang. Jatuh. Muncul lagi pelindungnya. Semprot lagi. Oke guys. Nah, lumayan tuh. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk performanya. Nah, lihat teman-teman ya di aplikasi scan masih di 47,4. Oke. Masih naik lagi ya 46, 50 oke untuk FPS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di Poco F7. Dan sebaiknya jangan atau teman-teman hindari main game sampai suhu tinggi seperti ini ya tanpa cooler, jangan guys. Jangan keseringan ya. Kalau bisa main gamenya pakai cooler, wajib pakai cooler. Di sini saya hanya nguji aja. Saya hanya ngetes aja guys. Seperti itu ya. Oke, langsung aja teman-teman kita coba lihat di hasil perekaman yuk aplikasi scan-nya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan. Kita lakukan pengujian Genshin Impact di Poco F7 selama 1,5 jam ya, kurang lebih tuh 1 jam 27 menit. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwasanya di Poco F7 ini main Genshin Impact dia baru ke limit itu di menit 45 guys ya. 45 menit baru dia ke limit, itu pun dia nggak langsung drop ke bawah. Dia turunnya landai seperti ini guys tuh ya. Oke, turun dan di sini tadi sempat ya karena suhu sudah menunjukkan di 48 derajat dia langsung di turunkan menjadi 30 fps. Tapi selebihnya di sini ternyata guys ya, si Poco F7 ini dia itu baru ke limit setelah main 45 menit. Mantap cuy. Dan di sini rata-rata fps masih di 54,3 fps dan kestabilan atau smoothnessnya di 98,2% cuy. Mantap ya. Di Poco F7 untuk Joyose versi Ekor 77 ini wajib teman-teman coba nih ya. Ini worth it parah guys. Dia limitasinya lihat. Ya, limitasinya di 45 menit lah kalau nggak salah ini teman-teman. Karena dia di menit ke 52 dia sudah mulai ada turun ya, udah mulai landai dari 60 fps guys. Mantap ya. Worth it parah sih ini guys ya untuk si Poco F7 dengan menggunakan Joyose Ekor 77 ini. Dan untuk kombonya saya sudah jelasin di awal video guys. Untuk combo yang saya pakai di Poco F7 yang satu ini. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.